Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang barisan dan limit. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Rosiana, Ervita, Tika Fitria, Nolanda Juli, Denansia Angel, Esti Nurhayati, dan saya sendiri Denirian Pranaya. Barisan dan limit. 2.1 Barisan dan limit barisan. Barisan pada himpunan S adalah suatu fungsi dengan domain N dan mempunyai rank dalam S. Pada subbab ini akan dibahas mengenai barisan di R dan konvergensi dalam suatu barisan. Barisan bilangan real adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan asli dengan range dalam bilangan real. Dengan kata lain, barisan dalam bilangan real mengawankan setiap bilangan asli N1, 2, 3, dan seterusnya pada suatu bilangan real. Jika X NR merupakan barisan, maka biasanya dituliskan dengan nilai dari X pada R dengan notasi X. Barisan sering dinotasikan dengan X atau X NE bilangan asli atau X atau X apabila diketahui suatu barisan Z artinya Z besar sama dengan Z kecil. Selanjutnya yaitu AD definisi 2.1.8 limit barisan. Diketahui Xn barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dikatakan limit barisan atau Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat K epsilon elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap N elemen bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Jika X adalah limit suatu barisan atau Xn, maka dikatakan Xn konvergen ke X atau Xn mempunyai limit X. Dalam hal ini ditulis limit Xn sama dengan X dengan N ke tak terhingga atau limit Xn sama dengan X atau Xn menuju X. Jika Xn tidak konvergen, maka Xn dikatakan divergen. Selanjutnya yaitu teorema 2.1.5. Jika barisan Xn konvergen, maka Xn mempunyai paling banyak suatu limit atau limitnya tunggal. Untuk pembuktiannya, andaikan limit Xn sama dengan X aksen dengan N mendekati tak terhingga dan limit Xn sama dengan X double aksen dengan N mendekati tak terhingga dengan
X aksen tidak sama dengan X double aksen. Maka untuk sebarang epsilon positif terdapat K aksen sedemikian hingga mutlak Xn dikurangi X aksen itu kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K aksen. Dan terdapat K double aksen sedemikian hingga Xn dikurangi X double aksen mutlak Xn dikurangi X double aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K double aksen. Kemudian dipilih K sama dengan max K aksen, K double aksen. Menggunakan ketaksamaan segitiga, maka untuk N lebih dari atau sama dengan K, diperoleh mutlak X aksen dikurangi X double aksen sama dengan mutlak X aksen dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi X double aksen. Sama hasilnya mutlak X aksen dikurangi Xn ditambah mutlak Xn dikurangi X double aksen. Itu kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Maka hasilnya epsilon. Karena berlaku untuk setiap epsilon positif, maka X aksen dikurangi X double aksen sama dengan 0. Yang berarti X aksen itu sama dengan X double aksen. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian. Jadi terbukti bahwa limitnya itu tunggal. Selanjutnya, teorema 2.1.6. Jika Xn barisan bilangan real dan X elemen bilangan real, maka 4 pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, barisan Xn konvergen ke X. Yang kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Yang ketiga, untuk setiap epsilon lebih dari sama dengan 0, terdapat K elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berlaku X dikurangi epsilon kurang dari Xn lebih dari X dikurangi epsilon kurang dari X ditambah epsilon. Yang keempat, untuk setiap persekitaran V epsilon X dari X, terdapat K elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berlaku Xn elemen V epsilon X. Untuk pembuktiannya, yang A, B jelas dari definisi. Yang B ke C, mutlak X dikurangi X kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika negatif epsilon kurang dari X. Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika X dikurangi epsilon kurang dari Xn dikurangi X ditambah epsilon. C ke D. Xn lebih dari X dikurangi epsilon kurang dari X ditambah epsilon. Jika dan hanya jika Xn elemen dari X dikurangi epsilon, X ditambah epsilon. Jika Xn elemen dari V
epsilon X. Yang terakhir D ke A. Xn elemen dari V epsilon X jika dan hanya jika X dikurangi epsilon, Xn lebih dari X dikurangi epsilon dan kurang dari X ditambah epsilon. Jika nilai mutlak Xn dikurangi Xn dikurangi X kurang dari nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Selanjutnya, teorema 2.1.9 diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn untuk n adalah bilangan asli dan M termasuk elemen bilangan asli. Maka Xm sama dengan Xm ditambah n untuk n elemen bilangan asli konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini limit X PQ sama dengan limit X. Bukti, perhatikan bahwa untuk sebarang P elemen bilangan asli, elemen ke P dari X itu apa sih? Xm adalah elemen ke P tambah M dari X. Sama halnya jika Q lebih dari M, maka bentuk elemen ke Q dari X. Maka bentuk elemen ke Q dari Xm adalah elemen ke Q kurangi M dari X. Diasumsikan bahwa X konvergen ke X diberikan sebarang epsilon positif pada barisan X untuk n lebih dari sama dengan K epsilon berlaku mutlak X n dikurangi X kurang dari epsilon, maka pada Xm untuk K lebih dari sama dengan K epsilon dikurangi M berlaku mutlak X K kurangi X berlaku mutlak X kurangi X kurang dari epsilon dapat diambil K dapat diambil KP dapat diambil KM epsilon sama dengan K epsilon dikurangi M sehingga X M konvergen ke X. Selanjutnya ada teorema 2.1.10. Teorema 2.1.10 diberikan barisan bilangan real Xn dan X elemen bilangan real jika AM adalah suatu barisan bilangan real positif dengan limit AM sama dengan 0 dan jika untuk C lebih dari 0 dan M elemen bilangan asli berlaku mutlak Xn min X kurang dari atau sama dengan CA untuk semua N lebih dari atau sama dengan M. Maka limit Xn sama dengan X. Bukti, diambil epsilon positif, maka epsilon per C lebih dari 0. Karena lim A N sama dengan 0, maka terdapat K epsilon per C elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon per C berlaku mutlak A N kurangi 0 kurang dari epsilon per C. Akibatnya, untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon per C berlaku mutlak Xn min X kurang dari atau sama dengan C
mutlak AN kurang dari C dikali epsilon per C sama dengan epsilon. Atau mutlak XN min X kurang dari epsilon. Terbukti bahwa limit XN sama dengan X. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.